Selamat datang di Leju Lensa Jinju. Jadi berita dar-der-dor minggu ini sebenarnya nggak terlalu dar-der-dor banget sih. Ya ada beberapa berita yang menyenangkan seperti biasa, ada juga yang bikin deg-degan. Apa aja sih kira-kira berita kali ini? Tapi sebelum masuk ke berita-beritanya, jangan lupa bawah tuh subscribe dulu, subscribe dan nyalain loncengnya. Biar apa? Biar nggak ketinggalan tuh berita mingguan tentang dunia K-pop dan juga K-drama. Oke, langsung aja kita masuk ke berita pertama. Grup K-pop Hunter x Hunter berhasil melakukan debut yang memukau di Amerika Serikat dengan tampil secara langsung dalam acara bincang-bincang populer The Tonight Show starring Jimmy Fallon. Meski demikian, Hunter x Hunter itu kan bukanlah grup nyata ya, melainkan grup fiksi dari film animasi Netflix tuh. Tahu nggak tuh judulnya? K-pop Demon Hunter. Itu seru banget, kalian wajib nonton. Dalam penampilan yang menandai debut mereka di televisi Amerika itu, lagu hit Golden dibawakan oleh para penyanyi di balik karakter animasi Hunter x Hunter, yaitu ada AJ, vokal Rumi, Audrey Nuna yang jadi vokal Mira, dan Ray Ami yang jadi vokal Zui. Aksi panggung tersebut menuai pujian luas berkat vokal yang stabil dari para pengisi suara. Debut di panggung Jimmy Fallon ini turut meningkatkan profil global Hunter x Hunter, dan grup ini menunjukkan potensi besar mereka di pasar internasional. Jadi nggak cuma di Korea, ini berkat Netflix nih ya. Grup yang visual bukan yang nyata gitu ya, bisa berkembang pesat banget ya karena serial dari Netflix itu tuh, K-pop Demon Hunters. Kalian udah nonton belum? Menurut kalian K-pop Demon Hunters bagus atau enggak? Lanjut, kita masuk ke berita kedua. Saluran YouTube Code merilis konten bersama kencan liburan berjudul Trip Code. Nah ini nih menampilkan yang perempuan itu Myeonji Idol dan Bae Jin Young sebagai pasangan pertama yang bertugas menaikkan detak jantung satu sama lain. Maksudnya adrenalin kali ya? Apa gimana nih detak jantung? Konsepnya apa nih kak nih? 내가 오늘 쉽게 이길 것 같거든. 긴장하고. 자신 있나 보네. 너 심박수 터질 것 같은데? 나 지금 심장 뛰는데? 이거 생각보다 설레네요. Tapi bukannya mendapat dukungan dari para K-popers atau K-drama lovers atau Korean lovers, setelah teaser video yang dirilis 9 Oktober kemarin itu malah memicu kontroversi dan juga kritik tajam dari para netizen karena dianggap tidak sensitif terhadap sentimen fandom. Ya ini kan yang kayak sudah turun-temurun antar gen gitu ya. Nah banyak warganet menilai konsep tersebut nggak menarik sama sekali ya, bahkan ada yang komentar kayak a supply with no demand. Jadi sebenarnya kayak lo nyuplai sesuatu yang tidak diinginkan sama orang-orang gitu loh. Akibat reaksi negatif dari para netizen karena kan mikirnya mungkin bakal seru nih cewek cowok dibikin trip code gini nih ya kan, bikin kayak drama kayak drakor tapi versi kayak verti gitu. Cuma karena dapat reaksi negatif, pihak Code akhirnya men-private lah tuh video teasernya kurang dari 24 jam setelah rilis. Ya meski demikian, episodenya tuh tetap akan tayang sih guys. Dan dijadwalkannya tuh tanggal 16 Oktober 2025. Menurut kalian oke nggak sih kayak ada variety show yang menampilkan grup K-pop dijadiin satu dalam variety show, cewek cowok gitu? Menurut kalian gimana? Sebenarnya mungkin kan kayak drama Korea yang pakai naskah kan, tapi kalau variety show kan lebih ke yang spontan gitu ya. Walaupun ikutin rundown juga, tapi skripnya tuh kebanyakan spontan. Paham nggak sih? Ya kan? Itu menurut kalian gimana? Apakah bagus atau tidak? Coba komen dong di bawah, kita diskusi. Lanjut, akhirnya Mbak Jisoo. Ini berita yang sangat menyenangkan bagi saya ya kan. Mbak Roje udah, Mbak Jenny udah, Mbak Lisa udah. Akhirnya Jisoo nih, Mbak Jisoo bikin gebrakan kolaborasi dengan babang ganteng gue yang kayak gue ngefans sama beliau gitu. Jadi pas SD tau gak lo yang nyanyi What Makes You Beautiful, Bang Zayn Malik. Aduh ya ampun. Dan lagunya itu dirilis resmi tanggal 10 Oktober kemarin dalam bentuk single digital berjudul Eyes Closed. Nah, lagu bergenre pop R&B ini menjadi proyek duet pertamanya Jisoo dengan artis barat, sekaligus menandai kembalinya ia merilis musik baru sejak EP solonya. Soalnya kan dari kemarin-kemarin kayak gebrakannya kan kalau nggak Mbak Jenny, Mbak Lisa, Mbak Roje gitu ya. Nih, aduh yang ditunggu-tunggu si Neng Gelis ini. Oke, lanjut nih ke lagunya ya. Eyes Closed mengusung tema cinta rahasia dan keinginan melupakan masa lalu demi memulai hubungan baru, tercermin dari lirik utamanya nih, We should fall in love with our eyes closed. Lagu ini diproduseri oleh Isaiah Tejada dan The Monsters and Strangers. Dengan Jisoo turut tercatat sebagai salah satu penulis lagu. Dan setelah rilis, lagu ini langsung auto
foto jadi trending. Dan video musik bernuansa futuristik dengan kisah cinta antar galaksi berhasil menarik jutaan penonton di seluruh dunia. Ini yang bikin salfok, ada salah satu komentar yang aduh gue ketawa banget lagi. Jadi kan ada momen Babang Zayn Malik ini kan sangat menjaga jarak gitu. Bukan jaga jarak sih, tapi terlihat lebih canggung, paham gak sih? Ini kan kayak ada momen ngerangkul tapi gak dipegang, jadi gini tangannya, gini nih. Itu tuh bener-bener jadi bahan bercandaan netizen dari seluruh dunia karena emang lucu gitu, kayak gemes banget. Sedangkan kan kalau sama ayang bebnya nih, ayang bebnya Zayn Malik kan ya kan, tahu sendiri kan. Tapi kalau sama lawan penyanyinya, maksudnya kayak sempat beberapa kali featuring sama cewek kan juga tidak tersentuh gitu. Tapi itu jokes dari para netizen. Menurut kalian gimana? Lanjut, kita dibikin gempar nih saat ada video Hyuning Kai TXT nih bersama seorang wanita di luar bar. Menjadi viral tuh kan, dan memicu rumor kencan di sosial media. Menanggapi hal tersebut, Hyuning Kai nggak tinggal diam tuh, langsung bikin klarifikasi di Weverse, menegaskan bahwa wanita itu hanyalah teman baiknya. Buat yang belum tahu, dari minggu kemarin sampai minggu ini nih video ini dibuat, di Korea tuh lagi libur panjang, Chuseok dan Hanggeulnal. Jadi warga Korea tuh berbondong-bondong balik ke kampung halamannya. Nah, dari kemarin itu gue nyari tempat makan susah banget karena apa? Lagi Chuseok, beneran sampai toko-toko tuh tutup maupun tutup, guys. Di sini dijelasin nih sama Hyuning Kai kalau Chuseok kemarin dia bertemu temennya dan satu-satunya tempat yang masih buka yaitu bar. Jadi ya udah kan kayak ngobrol, nostalgia dan lain-lain. Mumpung lagi libur panjang ketemu teman-teman gitu loh. Dan ketika temennya nih mabuk, ia merasa tidak bisa meninggalkannya dong. Karena kan ini perempuan nih tengah malam, bahaya gak sih? Dengan rasa gentlenya ya Hyuning Kai mau nganter pulang dong, merasa bertanggung jawab nih karena kan udah ngajakin pergi, terus main tinggalin gitu aja kan bahaya kan. Dianterin lah tuh sama Hyuning Kai-nya sebelum si Hyuning Kai ini balik ke asrama. Tapi Hyuning Kai di sini tuh menyampaikan penyesalan atas kesalahpahaman yang terjadi dan berjanji akan lebih berhati-hati ke depannya serta akan fokus pada karir musiknya bersama TXT. Kalau menurut kalian gimana guys? Ya mungkin karena seorang K-pop idol kali ya. Jadi untuk menghindari desas-desus gitu kan, karena pasti kan terekam kamera di mana-mana gitu ya. Ya mungkin rame-rame kali yang nganterin yang nggak berdua. Tapi nggak tahu deh, itu posisinya memang lagi berdua atau lagi rame-rame. Gak ada penjelasan di sini. Kalau kalian tahu detailnya boleh dong kasih tahu aku di bawah. Lanjut, ini kita ke media Star News merilis wawancara eksklusif dengan NCT 127 yang menyoroti momen mereka di ajang Asia Artist Award tahun lalu. Nah, salah satu momen viral yang dibahas adalah interaksi antara Johnny dan aktor Byun Woo Seok di belakang panggung. Nah, di sini Johnny menjelaskan, kami deket karena emang sering nge-gym bareng. Hubungan kami adalah saling memberikan dukungan. Tapi pernyataan itu malah dijadiin candaan nama warganet nih, terutama pada para penggemar. Karena judul artikel yang ditulis itu kan We Are Supporting Each Other, yang ngerasa dianggap mirip klarifikasi rumor asmara. Menurut kalian gimana guys? Iya sih sebenarnya kalau ngomong iya we are supporting each other itu kan kayak bentuk klarifikasi orang-orang yang ke-gap gitu ya, dating atau apalah gitu kan, lebih ke gitu. Cuma mohon maaf nih, Johnny sama Byun Woo Seok nih ngomong nge-gym bareng, tapi yang di quote unquote-nya itu tuh we are supporting each other. Coba tuh, untungnya reaksi netizen sih nggak sensitif ya, malah dijadiin bercandaan. Menurut kalian gimana? Oke, selanjutnya ini dibilang darderdor sih dardedor ya, karena untuk para fans Dream Perfect Regime, DPR, bukan yang di Indonesia, yang jadi lagi ada konflik internal kan di DPR ini. Dan konfliknya itu malah semakin memanas ketika DPR Ian meluapkan kekecewaannya terhadap mantan rekannya Scott Kim atau DPR Ram melalui media sosial dengan menuding adanya eksploitasi finansial selama 10 tahun terakhir. Ia mengakui merasa dikhianati setelah banyak berkorban demi citra dan konsep DPR ini. Dan DPR Ian juga menyinggung rumor yang menyalahkan atas kepergiannya DPR Live. Namun DPR Live kemudian menanggapi bahwa Ian tuh salah paham dan terpengaruh oleh Jeff Sun, CEO Regime International. Nah, meski perselisihan ini berlangsung terbuka di ruang publik, para penggemar ya agak deg-degan dong, darderdor banget ini nih, kayak khawatir gitu, lebih ke khawatir. Dan pengennya tuh anggota DPR dapat kembali berkomunikasi dengan baik dan menyelesaikan konflik yang berlarut-larut itu. Iya dong, sebagai fans kan kalau ngelihat nih idol kita gitu ya, yang kita idolakan berkonflik nih, dan konfliknya termasuk konflik internal yang terbuka secara publik
gitu kan. Jadi kayak kita tuh aduh semoga cepet selesai ya, semoga bisa dikomunikasiin dengan baik. Ya gak sih? Pasti para fans tuh lebih khawatir gitu loh. Menurut kalian gimana? Oke, sekian dulu berita mingguan kali ini. Gak terlalu dar-der-dor kan? Ya semoga kedepannya enggak ya, lebih banyak berita yang membanggakan atau yang kayak bikin senang gitu harusnya ya. Semoga nih. Kan jadi saya bacanya juga gak ikut deg-degan. Iya kan? Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Untuk kritik dan saran, boleh banget kita diskusi di bawah. Kira-kira minggu depan ada berita apa lagi ya?